Lingkungan sekitar nih. Nah, kebetulan kan kita milihnya itu kampus. Oh, milihnya kampus, nggak di yang lain? Karena pengalamannya saya juga yang lain. orang jauh Bu, nggak kenal satu sama lain kan. Jadi yang saya kenal aja dia Bu Yopi, tapi Bu Yopi belum siap. Iya, itu maksudnya kenapa magangnya di kampus, nggak di tempat lainnya? Kan karena banyak tuh sampah yang di itu kan. Sampah yang dibuang di Ciputat itu kan, gitu. Satu kita kan Ciputat kan sekarang kan lagi dibangun kan. Terus kenapa di badan itu apa namanya yang sampah kan udah tuh. Ya, di lingkungan itu mau ditanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kegiatan Wisata Masyarakat, kami ditugaskan untuk mengomentari dosen-dosen kebetulan kami tugaskan itu bukan dari dosen Islam, melainkan dosen lain. Kami bukan ibu. Sebelumnya namanya siapa? Nah, Ibu nama lengkapnya Ibu Tri Rahyaning Lestari, prodinya keperawatan, peminatannya keperawatan maternitas. Maaf ya Ibu, tadi ada yang mengganggu waktu ya. Mungkin dari pertanyaan, memasuki pertanyaan. Nah, bagaimana sih pendapat Ibu tentang gagasan sekarang kan banyak bencana yang ada di Sumatera gara-gara pencemaran lingkungan, terkait penebangan pohon secara brutal. Terus menurut Ibu gagasan Bapak Prabowo dan Gibran itu terkait isu lingkungan itu bagaimana sih Bu? Ya, baik ya, terkait dengan isu politik sebetulnya ada unsur politiknya juga sebetulnya di situ ya. Nah, hanya saja Ibu melihatnya dari apa namanya dengan ini ya, dari hal yang memang ada bencananya ya. Bencananya. Nah, untuk yang bencana ini menurut Ibu ya, kan sebetulnya kalau hujan itu kan memang sudah ini ya, itu kan dari alam ya. Kita sulit untuk memprediksi gitu ya, mau hujan, mau panas gitu ya. Apalagi kita kan musimnya di sini ada dua musim ya untuk di negara kita ini ya, musim hujan dan musim kemarau gitu kan. Nah, kalau itu kan memang untuk yang merusak sendiri sebetulnya ya manusia juga ya. Karena apa? Kemarin itu pas ditinjau adanya kerusakan dari ini hutan gitu, penebangan hutan, mungkin juga sampah yang berserakan, terus juga kemarin itu ya berdampak ke yang di Sumatera kemarin gitu ya. Nah, itu sih ada unsur politik yang memang ada di sana ya, cuma ya yang Ibu lihat ya dari pemberitaan yang ada itu, nah itu harus introspeksi diri juga sih pemerintahnya gitu, jangan menyalahkan dari masyarakatnya gitu ya. Misalnya masyarakat memang sudah ini ya saling gitu ya mengingatkan, terus juga bekerja bakti dan lain sebagainya. Cuma dari pemerintah sendiri itu kan ada kalangan yang memang ada hal-hal yang tak terduga gitu ya. Nah, itu kesalahan pemerintah juga gitu ya. Kalaupun misalnya Pak Prabowo dan ada gagasan seperti itu ya, itu harus memang jadi yang terbaik untuk masyarakat sebetulnya gitu ya. Jangan jadinya merugikan masyarakat seperti itu ya.
Ini pertanyaan umum yang ke politik jadi Iya. Ibu kira pertanyaannya sekitar sneakers. Terus Ibu, gimana sih tanggapan Ibu tentang konsep pembangunan berkelanjutan yang diterapkan Bapak Presiden Jokowi? Apa itu? Apa yang dibilang Bapak Prabowo sendiri apa? Di visi misi Pak Prabowo kan itu kayak ada pembangunan lebih lanjut kan. Apa itu? Nah, menurut Ibu itu pembangunan itu akan merusak lingkungan sekitar atau enggak? Nah, pembangunan itu ya sebenarnya tergantung ya, maksudnya kalau menurut Ibu sendiri ya. Nah, kalau memang di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, memang harus ya, maksudnya itu setuju dengan pencanangan pembangunan tersebut gitu ya. Apalagi misalnya sekarang ya di bidang kesehatan gitu ya, di bidang kesehatan, pendidikan kan itu memang nomor satu gitu ya. Orang banyak yang memang sakit, terus juga banyak virus baru sekarang gitu ya, terus juga ada inovasi teknologi kesehatan yang baru, nah itu penting gitu ya. Terus juga ada juga pendidikan ya, pendidikan kan nggak habis-habisnya ya, memang harus ya pendidikan itu memang nomor satu, dan juga tidak kalah penting ya teknologi di bidang pendidikan juga memang harus gitu ya, terus dibangun terus gitu ya, demi apa, mencerdaskan anak bangsa yang lebih baik, terus juga jadinya orang Indonesia ya pintar-pintar jadinya gitu ya. Tapi kalau pembangunan hal yang memang di sana yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, misalnya yang ini ya, yang misalnya tuh orang-orang yang bukan orang asli Indonesia yang datang misalnya dari negara lain yang membangun di sini, nah itu sepertinya itu hanya mementingkan kaumnya sendiri gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kaum elit gitu ya, kaum elit yang di situ membangun di sini, terus juga mengambil mungkin tambang-tambang di sini, ada tambang emas lah gitu kan, di sini kan negaranya kaya gitu ya, tambang emas, tambang batu bara, terus juga pertambangan minyak gitu kan. Nah itu yang memang justru tidak menguntungkan bagi masyarakat di Indonesia gitu kan. Untuk itu kan untuk membentukkan kaum elit sendiri gitu kan. Kalau itu Ibu tidak setuju itu untuk pembangunan itu. Jadi kalau yang setujunya ya kalau yang pembangunan kesehatan dan pembangunan pendidikan gitu ya. Ya. Terus apa pendapat Ibu tentang penindakan tegas terhadap perilaku pencemaran dan penebangan hutan itu? Nah itu harus ditindak tegas sebetulnya ya. Ibu nggak tahu ya apakah udah ada hukum tertentu yang menindak tegas gitu ya, misalnya penebangan hutan, terus juga pembakaran hutan misalnya ya, ataukah misalnya buang sampah sembarangan atau membakar sampah gitu. Sebenarnya pastinya ada ya pasal sekian misalnya ya, terus juga diberikan sanksi gitu ya orang-orang yang memang seperti itu ya. Nah hanya saja di masyarakat kita itu tidak terlalu jadi ini ya hanya hitam di atas putih lah gitu istilahnya. Jadi tidak diimplementasikan dan juga kadang-kadang tidak dihiraukan gitu ya. Dan kalau Ibu lihat ya di zaman sekarang ini ya tadi gitu ya, kaum elit itu ya lebih berkuasa dibandingkan kaum yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi kaum atas malah lebih berkuasa gitu ya. Nah hanya saja ya kita sebagai masyarakat ya kita harus pintar memilah-milah informasi gitu kan. Apalagi sekarang kan ada media medsos ya, di TikTok gitu ya, terus juga dan sebagainya ya. Nah jadi jangan sampai berita-berita hoax yang sekarang lagi marak gitu ya, jangan sampai kita itu ini gitu ya percaya gitu ya. Dan juga ya harus ditindak tegas lah kalau kata Ibu gitu ya. Cuman ya sekarang ya sepertinya orang-orang ya tidak terlalu ini, seperti sampah yang ada di pasar Ciputat itu. Nah penindakan dari pemerintahnya sendiri ya tidak ada tindak lanjut
gitu ya, tidak ada solusi, malah misalnya itu kan solusinya katanya kemarin ya, itu diberikan semprotan cairan supaya tidak bau gitu kan. Nah, terus ditutup pakai terpal ya. Nah, itu sebetulnya bukan solusi yang terbaik gitu kan, harusnya dipindahkan ya, dan itu diangkut harusnya gitu, dan juga itu harusnya dibersihkan gitu ya pasar itu. Karena apa? Karena itu ya lalu lalang, terus juga nanti ada bau, terus juga kasihan pedagang yang di area bawah itu ya, bawah pasar Ciputat ya, dan juga flyover itu kan. Nah, jadinya bisa menutup ini ya mata pencarian yang ada di sana gitu ya. Itu sangat merugikan jadinya gitu ya. Menurut Ibu ya ya kurang setuju atas tindakan pemerintah ini kalau kata Ibu gitu ya. Ya sangat disayangkan gitu ya. Nah, tapi nggak tahu ya tindak lanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan yang TPA-nya yang Cipecang itu segera dibangun dan juga diperbaharui, terus juga langsung diangkat ke sana lagi gitu ya. Dan juga harusnya memilah sampah dari mulai rumah itu udah dipilah gitu ya. Jadi pada saat pendistribusian sampah itu sudah jelas, misalnya ini sampah basah, terus juga sampah kering, sampah plastik itu udah dipilah dari rumah seharusnya gitu ya. Jadinya misalnya ya kalau yang sampah basah udah daunan misalnya ya, itu kan bisa untuk pupuk ya, untuk pupuk kompos gitu ya. Terus yang untuk plastik ya, sampah plastik itu kan bisa didaur ulang gitu ya, dan juga bisa dibuat apa, biar buat ember, buat apa gitu kan. Nah, terus juga yang sampah yang tidak berguna atau apa ya bisa ditimbun atau misalkan apalah gitu didaur ulang seperti apa ya. Jadi betul-betul harus ada dari rumah mula, memang harus dipisah-pisah gitu ya, seperti yang di negara Jepang kan memang seperti itu, sudah dipisah dari rumah mula gitu. Cuman kita tidak ada seperti itu gitu ya, di Indonesia ini kan belum ada ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, kan di kampus ini kan sampah di mana-mana kan, di B2 itu termasuk di kantin. Nah, mungkin Ibu ada solusi nggak terkait ini, biar supaya kan sampah-sampah biar nggak jadi penyakit kayak DBD, terus juga diare, kan itu bisa menyebabkan kan Bu kalau banyaknya sampah. Mungkin solusi dari Ibu ada nggak sih? Ya, ini ya, pastikan yang dagangan juga banyak ya, terus juga yang pembelinya juga banyak ya, mahasiswa, dosen, semuanya karyawan pasti beli makanan, dan makanan itu pasti ada kemasannya gitu ya. Nah, tadi yang kata Ibu bilang ya, jadi harus ada pemilahan sampah dulu gitu ya, dan juga tempat-tempat sampah itu lebih diperbanyak lagi seharusnya. Jadi jangan sampai misalnya sampai menggunung ya, sampai tinggi gitu ya, terus juga jatuh-jatuh jadinya, dan semuanya dimasukkan dalam satu tempat sampah ya. Nah, jadi ada kan orang lihat ya, misalnya 3 kotak tempat sampah atau 2 kotak tempat sampah ini sampah yang untuk sampah basah, ini untuk sampah yang kering gitu ya. Organik dan non organik gitu kan. Nah, seharusnya dibuat seperti itu. Mungkin kalian kan Kesmas tuh. Nah, coba inovasi itu di sini ya, bermula dari sekolah sendiri dulu lah gitu ya, dari kampus sendiri dibuat seperti itu, di mana di sudut-sudut yang dimanapun gitu ya, mau di dekat kelas gitu, di per lantai ataukah di bawah gitu ya, ataukah lebih banyak lagi misalnya di dekat kantin gitu ya. Nah, coba kalian ya mau buat seperti itu. Jadi kan itu kan berguna juga dan bermanfaat untuk ini di sini gitu ya. Ada lagi? Udah sih, udah cukup. Iya. Terima kasih Ibu udah memberikan waktunya. Tadi mohon maaf kami nggak tahu tadi ruangan tunggunya di depan pintu. Oh iya, nggak apa-apa. Karena kan baru pertama kali di sini juga. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, sukses kalian ya semua ya. Terima kasih, Bu. Iya.